الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعدنا بلقاء ذكرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قدرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah senantiasa masih memberikan berbagai karunia nikmat kepada kita sekalian, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sihhatul afiat dan panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul tempat yang mulia ini di Masjid Jami Al-Ikhlas dalam rangka sama-sama kita menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Salat dan salam senantiasa tercurah dari junjungan baginda Nabi beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti biasanya khatib pada wasiat khususnya kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni intisarul awamirillah wajtinabun nawahi. Segala perintah-perintah Allah kita kerjakan dan segala larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Di mana bulan Syawal ini merupakan bulan kegembiraan untuk umat Islam, karena selama 1 bulan penuh kita ditempa, diuji, dididik di dalam bulan suci Ramadan. Untuk itu kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sama-sama dapat menjaga eksistensi nilai ibadah di bulan suci Ramadan ini. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentang nilai ibadah yang senantiasa memenuhi kita untuk menuju akhirat, agar kita jangan sampai kita terlena jauh sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum para pengikut Nabi dan para tabi'in lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah, wa yuhibbunal hayata wa yansawunal mamat, yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur, wa yuhibbunal mal wa yansawunal hisab, wa yuhibbunal makhluk wa yansawunal khaliq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa, suatu zaman atas umatku di mana
umatku itu kata Nabi lebih mencintai yang 5 dan melupakan yang 5. Apa itu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia saat ini lebih mencintai dunia daripada akhirat. Hal ini dapat kita lihat, dapat kita saksikan bukan hanya saja di belahan dunia sana, namun di Indonesia orang-orang lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Namun terkadang kita salah persepsi, seakan-akan dunia ini tempat kita selamanya, seakan-akan dunia adalah tempat yang abadi. Padahal pada hakikatnya akhiratlah tempat kita terakhir. Yang kedua kata Nabi, wa yansawunal hayata wa yuhibbunal hayata wa yansawunal maut. Orang lebih mencintai hidup tapi lupa akan kematian, seakan-akan kita ini hidup selamanya. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku kata Nabi itu enggak lebih daripada 60 tahun hingga sampai 70 tahun. Toh kalaupun ada yang 100 tahun itu reward, bonus kalau dia ibadah taat kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi celaka bagi orang yang ditambahkan umurnya senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yansawunal wa yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Orang lebih mencintai bermegah-megahan. Dia membangun bangunan yang megah, dia membangun bangunan yang indah-indah, tapi dia tidak tahu, dia lupa, bahkan melupakan bahwa sesungguhnya bangunan terakhir adalah 2 kali 1 alias kubur. Hal ini perlu saya ingatkan bahwasanya kematian pasti akan menemui kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti kata Allah akan mati. Yang keempat, yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Kita tahu bahwasanya materi penting, namun ketika kita menimbun harta, ketika kita berlomba-lomba untuk mencari kekayaan dunia, tanah berhektar-hektar, rumah kontrakan banyak, namun ketika masjid membutuhkan bangunan, ketika masjid membutuhkan biaya, seakan-akan ketika uang yang dia keluarkan itu terasa rugi dan katanya berkurang. Padahal pada hakikatnya uang yang diinfakkan, yang dijariahkan, yang diwakafkan untuk masjid, untuk sarana ibadah, sarana pendidikan, pada hakikatnya itu akan menjadi bangunan kita di surga nanti. Kata Nabi Muhammad SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang berlomba-lomba membuat bangunan di masjid untuk membuat masjid ataupun musholla, maka kata Nabi nanti di surga akan dibuatkan bangunan. Yang kelima, wa yuhibbunal makhluq wa yansawunal khaliq. Saat ini kadang orang terlena dengan keindahan, dengan kecantikan seorang wanita, bahkan sampai melupakan bahwasanya wanita yang kita cintai, wanita yang kita miliki, anak yang kita miliki merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah juga. Artinya apa? Artinya yang pantas dicintai
yang pantas dipuja dan dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya hanyalah sendak gurau belaka. Yang tadinya muda pasti jadi tua, yang tadinya cantik nanti suatu saat akan berubah menjadi peot. Hal ini perlu disadari bahwasanya kecantikan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu digarisbawahi bahwasanya apapun yang ada di dunia ini merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang senantiasa mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kiamat tidak akan bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di mana tempat di mana kita bertempat tinggal masih ada orang yang menyebut-nyebut nama Allah, masih ada orang yang meramaikan majalis ta'lim, majlis-majlis zikir, insya Allah azab kiamat sugra maupun kiamat besar tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang solehin, golongan orang-orang yang muttaqin, golongan orang-orang yang dapat menilai bahkan lebih daripada nilai ibadah kita di bulan Ramadan sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu al-ghamar liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الغرار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله تعالى أمر بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وصلت بكم أيها المؤمنون من بني جني وإنسي فقال تعالى مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.